Alam semesta terbagi atas berbagai dimensi. Dimensi nyata bagi kita manusia, juga dimensi tak kasat mata yang hidup di sekitar kita. Mereka hanya terpisah oleh tirai setipis sutra dan rentan menyeberangi alam kasat mata. Menunggu momentum, menanti lengah para medium. Bersama saya Nico Oliver, malam ini di Medium tentunya saya tidak sendirian. Saya bersama dengan teman indigo kita, Tasya Siahaan. Malam Nico. Selamat malam Tasya. Dan tentunya selain Tasya, juga sudah hadir penggambar astral kita, Ervan. Selamat malam, teman misteri. Selamat malam Ervan. Malam, Nico. Dan juga tentunya selain Tasya dan Ervan, sudah hadir ke-30 panelis kita di malam hari ini. Saya akan segera mengajak medium selebriti yang memang akan bergabung bersama kita di malam hari ini dan membagikan pengalaman misteri yang dialaminya. Dan tentunya juga pada saat medium misteri kita membagikan pengalamannya, kita akan mencoba untuk mencari tahu lebih lanjut apa sebenarnya yang terjadi juga dalam kehidupannya. Dan saat ini saya akan segera mengundang Yeyen Lydia. Selamat malam, ya. Yeyen Lydia, pemain sinetron, beberapa kali mengalami ketindihan saat tidur yang membuatnya melihat sosok penjaga. Baik, saya persilakan untuk duduk semuanya. Yeyen, terima kasih sudah bergabung di Medium pada malam hari ini. Dan juga mungkin bisa diceritakan, dibagikan pengalaman yang berhubungan dengan dunia mistis. Karena bagaimanapun juga dalam keseharian pastinya kita kerap kali mengalami hal tersebut. Silakan ya. Kalau sering sih enggak ya, cuman sempat beberapa kali sih. Salah satunya pertama kali itu waktu aku di Jawa, di Solo kan. Itu kan aku tidur sendiri tuh. Udah tidur sendiri lah gitu. Terus kalau tidur tuh sempet yang kalau orang bilang tuh rep-repan tuh apa ya? Ya kan rep-repan ngerti lah ya. Rep-repan gitu yang udah wah minta tolong gak ada yang nolongin gitu kan. Napas sudah sesek. Terus tiba-tiba tuh ada yang ngusap-ngusap gini. Ada yang ngusap-ngusap gitu. Ada yang ngusap-ngusap kayak ngebangunin lah. Kan biasa harus disentuh. Begitu diusap-usap melek gitu. Di sebelah aku tuh ada yang duduk. Ada yang duduk gitu putih, rambut panjang tapi nggak kelihatan mukanya karena mungkin dia habis ngusap-ngusap, begitu aku bangun dia jadi aku di sini dia madepnya ke sana gitu kan. Merem lagi dong gitu. Merem lagi langsung merem lagi terus begitu gini udah nggak ada. Jadi pada saat itu. Tapi saat kejadian usia berapa? Sudah masih kecil kah atau remaja atau sudah dewasa? Udah SMA lah. Oke, menjelang dewasa ya, sebenarnya udah SMA ya. Iya. Baik. Dan pada saat kejadian itu artinya ketika tidur seperti rep-repan ada yang meniban dan kemudian ketika bangun sosoknya seperti berada di samping, memejamkan mata berusaha mengintip apakah sosok itu masih ada, ternyata sudah hilang, sudah tidak ada. Baik. Tasya, mungkin boleh mencoba menelaah lebih lanjut dari yang sendiri. Kita akan mencoba untuk sendiri mungkin ya, boleh berdiri. Kita akan melihat apakah sebenarnya Yeyen ini adalah seorang yang sensitif kah terhadap keberadaan makhluk-makhluk tersebut. Wah, ini Yeyen ini ada eyangnya. Oke. Ini kalau ini udah jelas jadi Jawa sih ini. Eyangnya lengkap, ngasih tunjuknya lengkap, berkebaya, pakai kain, agak gemuk. Terus ini juga yang membuat sifatnya Yeyen agak keras juga. Temboknya tinggi gitu. Untuk ke orang lain tuh temboknya tinggi, bener-bener protek dirinya tuh sebesar itu. Tuh, jadi orang nggak bisa sembarang masuk nih ke kehidupannya Yeyen. Terus kayak gini nih. Temboknya tinggi nih, lagi dilihat gini nih susah nih, mau masuknya tuh susah. Tapi kadang-kadang
Mbak Yayan suka lebih senang sendiri, kadang-kadang ada butuh waktunya untuk keluar, tapi banyakan itu dominan dia lebih senang sendiri sebenarnya. Itu dulu sih. Oke. Segitu. Oke, jadi sosok tersebut adalah sosok leluhur lah ya. Penjaga, ya. Penjaganya, yang menjaganya. Tapi di satu sisi ternyata mempengaruhi Yayan menjadi sebagai individu yang keras, membentengi diri. Tapi sebenarnya di satu sisi juga menjaga diri dari pengaruh-pengaruh negatif dari Mungkin luar. bahasanya independen banget gitu dia. Jadi perempuan yang mandiri ya. Baik, tapi bagaimanapun juga tadi ya sudah langsung betul sepertinya mengiyakan langsung. Apakah memang kalau mungkin kalau dari apa yang sudah dijelaskan sama Tasya, Yan bisa menjelaskan lebih lanjut apa yang menurut Yan langsung mengatakan iya betul ini emang saya apa? Aku lebih suka sendiri, Ya. nggak gitu suka rame. Jadi kalau di rumah pun lebih senang sendiri itu betul. Kalau aku membangun tembok tinggi itu juga betul. Oke. Karena tipenya aku selalu belajar dari kesalahan dan pada saat kita melakukan kesalahan kita pasti otomatis ego kita akan membangun tembok dan membangun tembok itu otomatis. Setelah itu tadi kejadiannya apalagi yang pernah dialami? Sempat beberapa kali sih, waktu itu pernah syuting di Lembang. Ya. Itu tuh kolosal gitu kan. Terus adegannya tuh aku diikat di pohon waktu itu. Pohonnya besar banget gitu kan. Kalau orang Jawa kan biasanya suruh numpang-numpang ya. Kalau orang Jawa kan gitu numpang-numpang. Nah aku tuh tiba-tiba aku ngantuk banget, sumpah ngantuk banget, ngantuk yang tidak tertahankan gitu. Kondisinya diikat di pohon itu gitu kan. Terus aku bilang, numpang-numpang ya, ngantuk banget nih, numpang-numpang ya, aku gitu. Nah pohon itu kondisinya dia sedang dipakai buat sling, buat pasang sling karena action kan. Ya. Pas aku udah mau tidur tiba-tiba krok-krok, pohonnya itu patah, bener-bener patah, sedangkan aku nggak bisa kabur karena diikat kan. Ya. Itu ada yang bisikin nyamping. Oke. Nyamping, miring gitu. Itu aku akhirnya gesernya miring karena nggak bisa ke depan kan. Dan itu benar-benar pohon itu tumbang tuh terus si bagian lancipnya tuh pas aku duduk. Di posisi duduk awal. Pas posisi duduk awal. Jadi aku gesernya nyamping. Seperti ada yang Ngasih ngasih tahu Ngasih untuk Iya. yuk. Minggir Kenapa, gitu. Tasya? Nah, aku terdistract sama eyangnya Mbak Yayan ini. Adanya Sosok di penjaga. Yang mana ya? ya? Kan yang aku pasti dua ya. Mama aku yang Jawa ya. yang Jawa. Ini Tapi di dia sini waktu itu- dia sempat ngomong gini, perannya dia ke hidupnya Mbak Yayan tuh kenceng banget, Ya. sangat kenceng. Kayak tadi mungkin kalau menurut ceritanya eyangnya ini banyak banget kejadian-kejadian yang Mbak Yayan alami dan selalu dikasih kode sebelum itu, jangan sampai ini terjadi. Salah satunya kayak tadi nyamping. Ya. Itu salah satu kode atau dikasih tahu sebelum itu terjadi dan Mbak Yayannya sendiri peka. Tapi dia cuman peka sama leluhurnya ini nih. Jadi kalau ada sesuatu yang tiba-tiba, aduh mau ke sana tapi muncul aja kayak enggak deh, ntar aja deh gitu. Intuisi ya? Sebenarnya Iya, intuisi karena yang kalau dia diberikan. jalan nggak taunya lagi akan kenapa gitu. Oke. Seperti tadi, Ervan sepertinya sudah selesai Ya. menggambarkan sosok. Tapi aku padahal aku bukan tipe yang deket sama keluarga, Iya. kecuali keluarga inti aku ya kayak Iya. mama papa yang Iya. itu. Kalau nenek aku, mama aku Jawa, papa aku Cina. Itu nggak terlalu sering ngobrol atau gimana sih. Tapi eyangnya tuh bukan eyang langsung, ini yang Jadi leluhur Oh, garis keturunan. Bukan yang langsung Bukan dari langsung, mama, ya mama, nenek papa. Oh, langsung, tapi garis keturunan yang memang akhirnya biasanya memang ada satu sosok-sosok dari keluarga leluhur yang memang akan menjaga milihnya gitu, keturunannya. oke. Tapi aku sering tuh gitu. Dulu sempat juga nih dari Ancol, terus kan ada jalanan yang naik ke atas tuh kalau mau ke Tanjung Priuk, Iya, Cah tuh. iya, gitu. iya. Depan aku truk, gitu kan. Itu aku di belakang dia persis. Terus tiba-tiba gini, jangan di belakang truk kan, lewatin, gitu kan. Itu aku lewatin. Begitu aku lewatin, truknya mundur, nabrak mobil belakang. Itu dia. Sebenarnya ada intuisi, ada yang mengingatkan, menjaga Yayan artinya ya. Oke. Sosok yang sudah digambarkan oleh Ervan. Saya menangkap ada gambaran sosok
wanita ya, seperti tadi yang dijelaskan Tasya. Ya. Ini adalah sosok yang penjaganya, leluhurnya dari Yayan yang memang menjaga. Nah, Tasya, apakah selalu mengikuti atau berkeliling? Karena seperti kita ketahui kadang-kadang kan memang kalau penjaga dari garis keturunan leluhur itu dia tidak harus selalu berada di satu garis satu keturunannya, tapi dia berkeliling gitu. Iya. Kalau yang ini nempel. Memang mengikuti, dikhususkan mengikuti Yayan ya. Artinya, karena sifatnya tuh mirip banget sama Mbak Yayan. Dia independen banget, perempuan. Ini aku bisa bilang dia kalau orang Jawa bilang garwo. Itu jadi bukannya selir, tapi kayak istri keduanya tapi yang terhormat gitu. Nah ini dia benar-benar yang, dia bagus banget itu. Kayak Ervan gambar tadi, berani, tegas gitu. Kayak walaupun gue perempuan, gue bisa nih. Oke. Tapi maksudnya Yayan sadar nggak atau hanya ini cuman selama ini maksudnya ketika mendengarkan seperti ada bisikan untuk geser samping atau apa, menganggap oh yaudah atau tidak mencoba untuk mencari tahu? Enggak, karena kebetulan aku bukan tipe yang percaya hal-hal seperti itu. Aku percaya itu ada, tapi tidak percaya yang gimana-gimana tipenya gitu. Makanya sempat kalau adikku tuh lebih ke Jawa. Adikku tuh sempat ada yang bisa, misalnya dia bisa kemasukan, terus adikku bisa gitu. Tapi aku nggak bisa. Mereka bisa lihat, aku nggak bisa. Jadi aku ngerasa aku bukan orang yang terpilih untuk itu gitu. Jadi selama ini ngerasanya kalau memang ada bisikan atau gimana, ngerasanya ya sedang dilindungi saja, terlindungi aja. Cuma dikasih tahu aja. Gitu. Karena adiknya artinya, maksudnya secara garis keturunan artinya ada beberapa yang memang mempunyai kemampuan itu. Ada sih adikku kayak katanya ya, kan kita nggak bisa lihat. Iya. Dia sih bilang dia bisa lihat gitu, dia bisa lihat atau gimana dia bisa, cuman aku yang paling tidak peka untuk hal-hal kayak gitu. Di antara saudara sendiri ya artinya yang kita bahas ya. Tapi aku bisa yang misalnya gini, mungkin karena aku tidak percaya jadi aku lebih bisa ngatur. Kayak misalnya nih di rumah gitu kan, waktu pindahan rumah pertama itu berisik banget, sumpah berisik banget. Dalam pengertian berisik apa nih? Jadi pada saat aku tidur tuh bisa ada kayak suara pasir ke kaca gitu. Jadi pasir dilempar ke kaca tuh, pasir dari mana gitu kan. Dan itu hanya di jam-jam tertentu. Itu aku diemin. Sehari, 2 hari aku diemin. Hari ketiga aku samperin tempatnya. Misalnya yang nggak enak sebelah mana. Kalau takut misalnya depan kamar tamu kan? misalkan gitu. Itu aku ngobrol. Kamu terusin, aku usir. Itu aku bilang, kamu terusin, aku usir. Kamu boleh duluan di sini, is okay, nggak masalah. Selama saya tidak ganggu, kamu juga tidak boleh ganggu saya. Tapi kalau kamu terusin, saya usir, karena ini rumah saya. Bentuk bentengi diri sebenarnya, dengan sendirinya bentuk bentengi diri sendiri. Abis itu stop. Cara ngomongnya aja persis sama Yayan. Kayak aku ngeperhatiin tadi si Eyang itu ngasih tahu aku yang jagain, aku yang kasih peringatan. Cara ngomongnya kayak Mbak Yayan tadi. Saya yang kasih peringatan, saya gini. Keras, bukan keras ya. Tegas. Iya. Ini menarik sebenarnya bahwa memang sebenarnya dalam kehidupan kesehariannya ada saja. Seperti kejadian tadi di rumah segala apa. Tapi mungkin karena yang akhirnya memang lebih memilih untuk menggunakan logika yang akhirnya berseberangan dengan makhluk-makhluk tak kasat mata, akhirnya ya komunikasi dilakukan aja. Kamu berhenti, kalau tidak berhenti saya usir. Kita saling menghargai. Dan akhirnya malah memang itu sebenarnya komunikasi sudah terjadi di antara Yayan dengan makhluk-makhluk yang ada di area tersebut sebenarnya. Dia kan, Yayan nggak bisa dengar dia, tapi kan dia bisa dengar dia. Iya. Nice. Ervan, sosok wanita perempuan tadi ya yang sudah digambar ya? Iya, kemungkinan yang dilihat sama Mbak Yayan itu juga sosok yang sama ini pas waktu pengalaman dia pas zaman SMA. Iya, SMA. Ini adalah ilustrasi yang memang terjadi pada saat tadi yang menceritakannya. Jadi, nah sosok yang tadi sudah pada saat di awal gimana nih? Pembahasan kita tadi belum lebih spesifik terhadap sosok yang dilihat atau perempuan pada saat SMA ya tadi ya. Itu gimana tadi? Nah ini yang Ervan gambarin itu sebenarnya Eyangnya juga. Jadi yang bangunin, yang menyadarkan untuk bangun itu Eyangnya. Jadi sebenarnya yang rep-repan yang meniban apakah Eyangnya? Bukan, Sosok lain? Sosok lain. Nah Eyangnya ini kayak ngebantuin bangun biar hilang yang ini.
Jadi pada saat rep-repan sebenarnya adalah Yayan berinteraksi dengan makhluk lain, tapi seperti kita ketahui tadi ada sudah sosok penjaga yang mengusir dan Yayan terbangun. Sosok yang dilihat di samping adalah sebenarnya sosok penjaganya. Oke, jadi bukan sosok yang meniban sebenarnya, tapi sosok yang menjaga dan mengusir Ya. dari sosok tersebut ya yang meniban. Oke. Nah, tapi Yan, sebenarnya takut atau berani dengan keberadaan makhluk tak kasat mata? Kalau kamu sendiri? Tergantung, enggak. Lebih ke ya udah aja ya. Atau ya udah aja gitu. Karena Maksudnya ketika berada di lokasi, ketika orang bilang ini lokasinya angker segala apa, yang Anda ya lakukan? tidak mencoba, misalnya tempat ini serem loh, ya udah aku tidak berusaha untuk nantangin, ayo mana, tidak, Ya. ya udah karena memang sadar bahwa mereka ada gitu Ya. kan, ya udah gitu, tidak berusaha untuk yang coba aku pengen tahu dong, enggak gitu. Biasanya yang aku tantangin itu kalau berurusan sama diri aku sendiri, misalnya gini, aku sadar setiap kali aku tidur celentang itu aku pasti rep-repan. Aku punya ponakan gitu ya, ponakan aku tuh dia bisa yang sampai dia mau ke sekolah aja dia harus keliling sekolahan beberapa kali karena dia tidak bisa melihat sekolahannya. Yang sampai akhirnya dia harus telepon mamahnya, Bu aku nyasar loh di sini gitu. Padahal dia udah lewatin sekolahannya tapi dia nggak nyampe-nyampe. Ya, ya. Kan ganggu gitu ya, buat aku. Kayaknya agak menyusahkan hidup saya. Gitu betul ya, kalau sampai harus begitu kan kayaknya kok mengganggu sekali gitu. Ya. Tapi ponakan. Hei. Apa ya? Taruh dulu ini dong. ya? Dan boleh kita taruh dulu.